Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda Maghrib Mengaji edisi spesial, karena di malam hari ini kita akan secara khusus membahas terkait ibadah kurban yang beberapa pekan lagi insya Allah akan segera menghampiri kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu di dunia maya di Zoom, mari kita mulai acara kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kurban akan sampai tanggal 31 Juli hari Jumat kalau menurut tanggal ya. Kalau menurut tanggal berarti sekarang sudah tanggal 2 ya, sekitar 29 hari lagi. Ada baiknya di kesempatan hari ini kita lebih mendalami terkait keutamaan ibadah kurban yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan akan dijelaskan terkait dengan kurban oleh guru kita Ustadz Abu Hasan Syafi'i dengan tema keutamaan ibadah kurban. Untuk memanfaatkan waktu, dipersilakan kepada Ustadz Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala jalla jalaluhu wahda fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia rahmat beserta iradahnya di kesempatan ini, di agenda kita Maghrib Mengaji ini, kita semua oleh Allah ditakdirkan bisa kembali berkumpul bersilaturahmi dan itikaf di masjid yang kita cintai ini, yang mana mudah-mudahan besar harapan kita, majelis kita, perkumpulan kita, itikaf kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah terhadap turunnya rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan di awal, bahwa pada kesempatan kajian di saat ini, kajian di Maghrib Mengaji ini, kita akan membahas
sedikit daripada keutamaan-keutamaan yang ada di Idul Kurban atau dalam berkurban. Sesungguhnya secara hakikat makna banyak sekali keunggulan-keunggulan atau keistimewaan-keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah turunkan bagi siapa saja yang berkurban, tetapi ya kita ambil sedikit saja dikarenakan waktu yang memang membatasi kita. Cuman sebelum kita membahas terhadap keutamaan-keutamaan, kita melihat terlebih dahulu daripada peristiwa kurban ini juga. Kurban ini sebenarnya sudah ada di masa zaman Nabi Adam. Jadi di zaman dulu Rasul-Rasul terdahulu sudah ada istilah kurban. Di zaman Rasul-Rasul terdahulu sudah ada, termasuk yang kita kenal, yang kita ketahui, yang sudah maklum di kalangan umat Islam bahwa kurban itu adalah warisan atau daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tatkala beliau hendak atau diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ada hikmah yang terkandung dalam kejadian kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini adalah salah satu, bukan satu-satunya, ingat. Ini adalah salah satu pembuktian Allah. Salah satu pembuktian Allah terhadap seluruh makhluk Allah tentang penciptaan manusia yang Allah ciptakan yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Karena ribuan tahun sebelumnya, ribuan tahun sebelum kejadian adanya dunia, sebelum Nabi Adam turun ke muka bumi ini, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, terlebih dahulu Allah menciptakan ruh. Jadi seluruh ruh itu tidak diciptakannya itu bareng. Jadi ruh orang yang Nabi Adam sama ruhnya orang yang paling ujung nanti lahir dalam sisi penciptaannya itu sama bareng. Cuman dilahirkan, dikebumikan itu beda-beda. Entak saur pun guru mah kita mah bibit kolot. Tahu bibit kolot? Kalau ada tanaman hek bibitna bibit kolot. Biasana jadi, tapi para renek gitu. Para cengkrek gitu, lamun melak bawang bibitna bibit kolot, jadi mah jadi ngan para renek terus keriting eta disebutna bibit kolot. Maka jangan heran manusia di masa sekarang tubuhnya pendek-pendek, udah bibit kolot. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam 60 hasta, 1 hasta setengah meter, berarti Nabi Adam teh 30 meter jaranggung badak, naon bibit ngorah itu mah. Bisa lakukan pisan tanaman. Nah, ini jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Ibrahim, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Terlebih dahulu Allah memerintahkan menciptakan ruh, dan seluruh ruh setelah Allah ciptakan, Allah mengatakan yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah dari kelompok manusia. Ketika Allah mengatakan itu di hadapan seluruh malaikatnya, apa yang malaikat katakan pada saat itu kepada Allah? Afala taj'alu fiha ma yasfikut bima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini dari kelompok manusia, disambut pertanyaan oleh malaikat, afala taj'alu fiha, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan khalifah dari muka bumi ini dari kelompok manusia? Bukankah mereka
sifatnya suka merusak, bermusuhan, ngariweuhkeun gitu. Kenapa engkau wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Kenapa engkau tidak menciptakan khalifah dari muka bumi ini dari kelompok kita? Malaikat wa nahnu nusabbihu, padahal kami dari mulai awal penciptaan tidak pernah berdurhaka, tidak pernah papaseaan, tidak pernah peperangan dan tidak pernah merusak. Justru sebaliknya, kita, kata malaikat pada saat itu, selalu memahasucikan engkau. Ya, jadi salah satu kenapa hikmah yang terkandung Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, karena secara tidak langsung Allah ingin menjawab pertanyaan malaikat yang ini. Afala taj'alu fiha. Maka ketika Nabi Ibrahim, beliau itu suka berkurban. Setiap kurbannya Nabi Ibrahim itu 1000 unta, 1000 domba, 1000 keping emas. Nabi Ibrahim teh korbana. Sekali kurban tiap tahun. Nabi Ibrahim itu kaya. Nabi Ibrahim itu punya 70.000 ekor anjing. Nabi Ibrahim itu. Pada saat itu anjing masih belum haram seperti di risalah Rasul sekarang. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 70.000 ekor anjing, yang setiap ekor anjingnya mengembala 10 domba, 10 unta. Jadi dombana sakumaha eta. Nabi Ibrahim itu punya anjing, anjingnya aja 70.000. Satu ekor anjingnya mengembala 10 onta, 10 kambing. Dan anjing Nabi Ibrahim itu dikasih ciri di kongkorongan, ada kongkorong, kalung, anjing kalung gitu. Nah, kongkorongnya itu, kalungnya itu terbuat dari emas 2 kilo. Dan Nabi Ibrahim itu, sehingga beliau setiap tahunnya mengorbankan 1000 ekor unta, 1000 ekor kambing, dan 1000 keping emas, uang keping emas. Sampai Nabi Ibrahim itu muncul bahasa orangnya, bahasa kitanya pada muji. Oh, ya siapa orang yang bisa sedekah seperti itu? Oh, hebat Nabi Ibrahim, dermawan sekali dan lain sebagainya. Timbullah sifat kemanusiaannya. A'radul basyariyah, tapi jangan dibandingkan dengan kita. Ya, ini a'radul basyariyah. A'radul basyariyah itu sifat kemanusiaan, bahwa beliau seorang rasul yang jais, mempunyai sifat kemanusiaan. Ketika dipuji, ketika orang mengatakan hebat engkau ya Nabi Allah Ibrahim, segitu setiap per tahunnya segini yang engkau kurbankan, Nabi Ibrahim terlontar dari mulutnya, jangankan harta yang segini, ini semua adalah titipan Allah. Aku tidak merasa memiliki kemewahan, kenikmatan, harta, kekayaan yang aku miliki pada saat ini. Andai kata Allah memberikan aku seorang putra laki-laki dan Allah menyuruhku untuk menyembelihnya, niscaya aku sembelih. Padahal pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya Nabi Ismail. Ya. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya Nabi Ismail. Tapi terlontar dari mulutnya, andai kata Allah menyuruhku untuk menyembelih, andai kata Allah memberikan aku anugerah seorang putra anak laki-laki, dan Allah menyuruhku untuk menyembelih, niscaya aku akan sembelih. Bahasa orang nama, jangankan seperti segini, ini mah belum apa-apa gitu. Yang aku korbankan 1000 ekor unta, kambing, ini belum apa-apa. Jelang puluhan tahun kemudian, puluhan tahun, bukan tahunan, puluhan tahun berikutnya, setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar radhiyallahu ta'ala anha, Allah karuniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Ketika Nabi Ibrahim sudah mempunyai Ismail, maka turunlah perintahan dari Allah. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril. Ini salah satu pembuktian
Ini salah satu pembuktian Allah tentang ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Nabi Jibril, beritahu kepada Ibrahim, auf binadrik, segera laksanakan nazarnya. Nabi, segera laksanakanlah nazarnya. Akhirnya malaikat Jibril sampai kepada Nabi Ibrahim di tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Di tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi bertemu dengan malaikat. Antara mimpinya ini antara sadar dan tidak. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, binadri. Jibril, laksanakan nazar. Malaikat Jibril terbangun dalam kondisi bingung. Ini teh mimpi nyata, malaikat, setan, gitu. Adalah kebimbangan di dalam hatinya, maka kebimbangan ini disebut dengan bahasa Arabnya adalah tarwih. Maka di tanggal segitu, tanggal 8 disebut dengan hari tarwiyah. Tarwiyah teh kebimbangan, bimbang gitu antara ini teh betul apa tidak, betul apa tidak. 8 di tanggal 9 barulah beliau meyakini mimpi yang kedua kalinya bahwa ini adalah dari Allah. Itu maka tanggal sebelum disebut dengan Arafah, ya, dari Arafah. Sampailah kepada proses mau penyembelihan, panjang kisahnya, kita singkat saja ini karena ini akan membuktikan. Nah, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail itu ini sebelum berangkat Nabi Ibrahim itu memerintah kepada Siti Hajar, ya Hajar, coba anakku Ismail mandian. Setelah dimandi terus pakai pakaian yang bagus. Kasih pakaian yang bagus, rambutnya dikasih minyak, itu sisir yang rapi. Siti Hajar bertanya, hendak kau mau bawa kemana ini Ismail? Aku akan bawa untuk bertamu kepada kolegaku. Nabi Ibrahim nggak bohong. Tapi nggak bohong nih mah. Nggak bohong nah. Lain nggak bohong rek nyandung ya mah. Nggak bohong nah ya. Nggak bohong. Nah ini mah nggak bohong karena ya namanya perempuan terhadap anak. Seorang perempuan terhadap anak dikhawatirkan ada penolakan ketika anaknya harus disembeli dan Siti Hajar itu kan melahirkan dalam kondisi sudah menopause. Jadi usianya udah lanjut. Jadi ini Siti Hajar itu belum punya anak. Begitu belum punya anak, begitu Allah takdirkan untuk punya anak, makanya harus disembelih. Gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu. Beliau membawa dalam tangan kanannya golok, sebelah kirinya, tangan kirinya tambang. Nah, sampailah prosesi ini panjang, nanti ada ini bersangkutan kisah itu dengan manasikul haji, jumroh dan lain sebagainya, tapi kita tidak membahas kesananya. Ya, sampailah ke prosesi mau penyembelihan. Ketika hendak disembelih Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ismail diikat ke belakang ini karena permohonan Nabi Ismail ketika tahu bahwa beliau ini dibawa itu bukan untuk dibawa bertamu, tapi tidak untuk disembelih. Itu permohonan beliau. Wasiatnya ada 9. Nabi Ismail pada saat itu kepada Nabi Ibrahim ketika mau disembelih ada 9 wasiat beliau. Salah satu dari 9 wasiatnya adalah beliau minta untuk diikat ke belakang, sehingga ketika menyembelih hewan kurban itu bagusnya diikat kakinya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail pada saat itu, keinginan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail
diikat kakinya, terus beliau mengatakan, kata bahasa kitanya, Bapak ingat setelah aku meninggal, bajuku jangan kau bawa pulang. Kenapa Ismail? Lumayan ini untuk sebagai kenang-kenangan. Aku khawatir ketika ibuku kelak melihat bajuku terus tergores hatinya, khawatir dia tidak ridho terhadap apa ini nih. Beliau mengatakan tidak ridho terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ada kata itu, khawatir ibuku tidak ridho. Satu, ada catatan itu. Yang kedua, dari mulai perintahan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail datang ke Nabi Ibrahim tidak bertanya balik. Yang kedua, ketika Nabi Ismail mengetahui bahwa dirinya mau disembelih, Nabi Ismail pun tidak bertanya balik. Sehingga ketika Nabi Ibrahim sudah mulai mau melaksanakan penyembelihan, Ismail posisinya sudah dipadatkan ke kiblat. Nah, ini menjadi sunnah untuk dalam kondisi berkurban. Jadi kurban itu disunahkan menghadap kiblat. Kepala si hewannya itu mau di timur, di selatan atau mau di utara, itu silahkan. Yang penting badannya menghadap kiblat. Begitu Nabi Ibrahim sudah menggores, lalu beliau mencabut pedangnya. Ketika Nabi Ibrahim mencabut pedangnya, di langit apa yang terjadi? Seluruh malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi bergemuruh kharru sujada. Seluruh malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya tidak ada yang mampu menengadahkan kepalanya, tertunduk malu terhadap apa yang akan dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Kharru sujada. Semuanya tertunduk malu terhadap Nabi Ibrahim. Maka ketika seluruh malaikat baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit seluruhnya tertunduk, pada saat itu Allah mengatakan kepada seluruh malaikat, ya malaikati unzuru alal abdi, hei malaikatku, lihatlah hambaku ini, lihatlah hambaku ini, aku perintahkan dia untuk menyembelih anaknya dan disembelih dirinya, tidak terluar dan tidak terlontar satu kata pun dari mulut dua orang ini. Kenapa? Lakinnahu laisa taqulu, akan tetapi kalian kenapa dulu aku ketika mau menciptakan khalifah di muka bumi protes, afala taj'alu fiha, engkau protes kepadaku, lihat hambaku, ini adalah pembuktian kenapa aku akan ciptakan khalifah di muka bumi ini dari kelompok manusia. Ketika aku perintahkan, mereka tidak mengatakan, kenapa ya Allah? Kenapa ini yang sudah kami tunggu-tunggu setelah ada, kenapa engkau harus sembelih? Aku mau hidup, kenapa harus disembelih? Masya Allah. Ini sehingga malaikat terkhusus, malaikat Jibril yang menjadi juru bicara pada saat itu, yang mengatakan afala taj'alu fiha, beliau tidak sanggup menyaksikan kejadian itu. Malaikat tersanggup ningali kejadian itu. Sampai Nabi Ibrahim mengungkap tangannya, mengambil goloknya, lalu terlontar dari mulutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ismail pada saat itu sambil memejamkan mata, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. Sampai situ Nabi Ismail menjawab. Ketika Nabi Ismail sampai di situ, malaikat Jibril, beliau mengambil gibas di surga. Terus ini kejadian yang hanya satu kali yang dilakukan oleh Nabi malaikat Jibril. Apa? Presidennya malaikat, kepalanya diinjak oleh kambing. Tekuat, saking tidak kuatnya menyaksikan kejadian itu, maka malaikat Jibril mengambil gibas, dan gibasnya disuhun. Disuhun teh naon disuhun?
ya ditaruh di kepala. Malaikat Jibril tidak tega membawa kambing itu dituntun, digiwing atau dipegang, tapi beliau mengambilnya dengan cara disimpan di atas kepala malaikat Jibril. Ini kejadian yang belum pernah terjadi baik sebelumnya maupun sesudahnya. Kepala malaikat Jibril yang mulia diinjak dan diinjak oleh kaki kambing. Ketika Nabi Ismail sampai situ, lalu beliau malaikat Jibril dengan turun sambil mengambil Nabi Ismail, sambil mengambil gitu, ngajewang bahasa orang nama. Allahu Akbar. Begitu Nabi Ismail berkata Allahu Akbar walillahil hamd, jadi sambil ngajewang ya teh. Walillahil hamd sambil ngajewang, terus diganti dengan kambing. Nah, jadilah ucapan apa yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan malaikat Jibril dijadikan satu rangkaian takbiran di malam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Itu rangkaian dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan malaikat Jibril. Tuh. Ini adalah satu kejadian yang memang dijadikan salah satu ibrah untuk seluruh makhluk Allah, sebagai pembuktian dari Allah tentang Allah mau menciptakan khalifah di muka bumi dari kelompok manusia. Dan kabar ini terus berlanjut dan berlanjut dan berlanjut, terdengar turun temurun kepada rasul dan nabi-nabi seterusnya, sampailah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampailah kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu ketika Nabi Musa alaihissalam diizinkan oleh Allah untuk berbicara, ngobrol, kan salah satu gelar Nabi Musa itu kalimullah. Kalimullah, jadi maksudnya kalimullah adalah Rasul yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu berbicara dengan Allah, salah satunya yang ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah adalah, ya Allah, karena di saat Nabi Musa pun sudah ada kurban, jadi Nabi Musa pun berkurban. Jadi jangan dianggap kalau kurban itu dari Nabi Ibrahim, habis Nabi Ibrahim langsung ke Nabi Muhammad. Rasul-rasul terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu tidak ada yang kurban. Tidak, turun-temurun. Semua para rasul, para nabi itu berkurban semuanya berserta umat-umatnya pada saat itu. Cuman ketika Nabi Musa Nabi Musa berbicara dengan Allah, maka Nabi Musa kesempatan itu dipakai untuk bertanya kepada Allah. Kata Nabi Musa, katanya, ini saya suka kurban. Dan konon katanya, kurban pun akan dilaksanakan oleh umatnya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu, mohon maaf, di kalangan para rasul namanya sudah terkenal. Bahkan di zaman Rasul sebelum Nabi Adam ada, nama Rasul itu sudah ada. Bagaimana ini? Katanya, perbandingan antara kurbanku dan kurbannya umatnya Muhammad. Dan Allah mengatakan di dalam satu riwayat hadis, di sini dikatakan, ruwiyah an-nabi alaihi salatu wasalam, diriwayatkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, man kana lahu yasi'atun falam yadih, siapa orang yang oleh Allah diberikan keleluasan rezeki dan dia tidak melaksanakan kurban, falyamut, maka dipastikan, lamnya kata santri disebut lam ibtida, fal tuh, fa lam ya mim ta, nulisnya gitu, fa lam ya mim ta. Kata santri, lam di situ namanya lam ibtida. Apa itu lam ibtida? Lam yang menunjukkan kepastian. Fal yamut, maka pasti dia meninggal
Jadi kembali lagi, man kana lahu syi'atun, siapa orang yang oleh Allah diberikan keleluasan rezeki, falam yatih, dan tidak melaksanakan kurban, falyamut, maka dipastikan dia meninggal, insya'a, mau memilih Yahudi, wa insya'a Nasranian, atau mau memilih Nasrani. Ini ancaman bagi kita yang bagi kita semua sebenarnya mah, dan kita sebenarnya mah mampu. Apa yang membuat kita tidak mampu? Bukan tidak ada uang, salah dalam memanage. Nya ari meuli domba teu kabeuli, ari meuli sepeda kabeuli. Ya kita. Ya ini kan kita kan perlu bertanya, gitu kan? Ini bertanya. Ketika ditanya kurban enggak, aduh kebetulan saya enggak ada uang. Nah, kurban mah teu kabeuli ari sapi mah. Sepeda. Dan harga sepeda itu ayeuna mah bisa lebih daripada harga kambing. Oh, sapi malahan mah. Oh, gitu. Nah, ini. Jadi sebenarnya kita itu bukan tidak mampu. Salah dalam memanage. Ini karena syiah tadi. Apa? Syiah itu keleluasan, kelapangan. Melihat hal-hal yang terpenting, ya. Padahal mau dikumpulkan mah cukup. Maka ini mas, ini yang diancamkan. ini perhatian buat kita semua ini perhatian buat kita semua ini. Yang terkadang kita mendahulukan apa? Ibadah apa nafsu? Nafsu, kahoyong. Meuli HP sapi mah teu kabeuli, untuk kudunan sapi, untuk kambing handphone gonta ganti 12 juta. Ya, belas gitu, puluh juta. Yang nggak jempai depan mah butuh gitu. Jang abdi mah jang nanaonan kok gitu atuh dah. Priorina oge ngan SMS geus jarang ayeuna mah atuh dah. Telepon dan WA sakitu gutuna. Nu penting mah bisa komunikasi jalan. Ya. Dan aya deui. Bukan tidak mampu untuk beli kambing, tidak mampu untuk kudunan sapi, tidak mampu koleksi jam tangan sampai kan gak banyak. Kalau ibu-ibu mah gonta-ganti baju eta. Saminggu teh nepikeun ka Senin, Beureum, Salasa, Koneng juga pelangi we saminggu teh. Terus gonta-ganti. Intinya ini tadi karena kata ancamannya adalah wasi'ah. Orang yang mampu, ada kelapangan. Nah, kata lapang di sini bukan berarti ada uang yang sifatnya ngegebrok. Oh, pada saat bahasanya uang dingin. Bukan ada uang dingin. Tapi mana yang harus kita dulukan? Apakah untuk memuaskan hal nafsu kita atau untuk kita menjadikan ibadah? Awas, ini ancamannya in kana yahudian wa in syaa yahudian atau wa in syaa nasraniyan. Masyaallah. Man kharaja min baitihi ila syara'il adhiyah. Dan siapa orang yang keluar dari rumahnya, ini keistimewaan yang ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Satu, jadi awali dengan ancaman. Di antara ancaman dulu, tapi yang selanjutnya man kharaja min baitihi. Siapa orang yang keluar dari rumahnya ila syara'il adhiyah, untuk membeli hewan kurban. Kana lahu bikulli khotowatin, maka dari setiap langkahnya asyara hasanatin, Allah jadikan 10 kebaikan. Setiap dari rumah misalkan ke Cibodas jalan kaki, nah setiap langkahnya itu dihitung 10 kebaikan. Oh, udah khatum kan jalan, khotuwah itu jalan. Dan sekarang mah kemarin kita tidak jalan. Itu lebih hebat. Kenapa? Kalau jalan nih dari kita, dari Cigugur
ke Cibodas. Kalau jalan itu jalan yang diinjak, ada yang diinjak, ada yang enggak, dan tidak menutup kemungkinan yang enggak diinjak itu lebih panjang daripada yang diinjak. Tapi kalau pakai mobil dilindes kabeh jalanan. Nah, si aspal teh tidak ada yang kalau jalan kan ada yang diinjak, ada yang enggak. Tapi kalau pakai mobil, gitu semuanya. Kah? Oh, naik pesawat. Nah, jadi intinya setiap langkahnya Allah berikan kebaikan 10 kebaikan. Wa maha anhu asyara sayiatin, dan setiap langkahnya Allah hapus 10 dosanya. Siapa orang yang keluar untuk membeli hewan kurban? Kalau keluar hewan kurban, maka setiap langkahnya Allah berikan 10 kebaikan dan Allah hapus 10 kesalahan. Maka kalau mau beli diusahakan pakai jalan jauh, muter. Misalkan jembelina kadinya ka Ustaz Ali, muter kali itu parongpong ngaluhur. Nah, cek KBB dulu gitu, Kalembang, nyimpang heula di Pampos. Baru balik ke sini. Itu Pak. Masya Allah. Wa idza takallama fi syara'iha, dan andai kata kalian berbicara ketika hendak membelinya, panai membeli teh obrolan-obrolan. Jika kamari kita kan ngobrol-ngobrol dulu. Mana sapinya, mana kambingnya, ada obrolan-obrolan. Nah, intinya obrolan ini untuk membeli hewan kurban. Dan ketika wa idza takallama, dan ketika kalian berbicara fi syara'iha, di dalam hendak prosesi penjual belian itu hewan kurban, karena kalamuhu tasbihan, maka setiap ucapannya Allah hitung tasbih. Ini ngobrolkeun sapina, rupana kudu kumaha, ini sapinya pengen yang begini. Nah, obrolan kita itu oleh Allah dihitung tasbih, bukan dihitung dengan obrolan yang sia-sia. Meskipun dalam sisi obrolannya mungkin kita ngobrolkan yang sia-sia. Tapi karena ini dalam obrolannya ini untuk taqarrub kepada Allah, mengeluarkan sebagian rezekinya untuk taqarrub kepada Allah, maka obrolannya Allah ganjar dengan tasbih. Ada tawar-menawar, ada sebelum tawar-menawar kan kita ngobrol dulu, kemarin ngobrol ini sapinya yang ini, peranakan ini, peranakan itu, bedanya apa, yang sapi Jawa, limosin dan lain sebagainya, simental dan lain sebagainya. Nah, obrolan itu ketika kita memang dalam proses hendak pembelian hewan kurban, Allah hitung sebagai tasbih. Masya Allah. Wa idza naqada thamnuha kana lahu bi kulli dirhamin sab'a mi'ati hasanatin, dan andai kata kalian sudah nakdan itu deal gitu ya, kalau kita deal bahasanya, thamnuha terhadap harganya, terhadap harga daripada hewan tersebut, maka kana lahu bi kulli dirhamin, maka dari setiap dirham yang kau keluarkan, dari setiap rupiah yang kau keluarkan untuk membeli hewan kurban itu, Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kemari udunan 3 juta kali 700, jadi sabaraha? Tungguan weh, tungguan. Iya, bisa kebeli pesona 2 ya. Jadi sebenarnya ya cuman ya gitu ya, ketika kita ibadah, ketika kita hendak ibadah, setan itu nggak mau diam. Maka ketika kita mau mengeluarkan apapun, melakukan apapun yang di dalamnya ada unsur ibadah, oh alladzi yuwaswisu fi sudurinas, alladzi yuwaswisu, eta yuwaswisu tukang kecuas-kecuis, was-was begitu mah, keluarkan, oh tapi ya dimodalkan bisa ngolili, ngagolak, mungkin nanti bisa kita sapi 1 orang gitu. Aya bisikan-bisikannya. Ada bisikan-bisikan supaya kita tidak jadi. Beda mengeluarkan 3 juta untuk kurban dengan 3 juta untuk membeli HP, beda rasanya. 3 juta yang beli HP mah kumaha? Golosor. Yang beli sepeda mah kumaha? Golosor. Tapi untuk beli hewan kurban ngarengkong, beda. Masya Allah.
Iya begitu. Beda. Coba ini kita mah ya, kita tidak menuding lah, kita bisa rasakan sendiri. Bisa rasakan sendiri. Kita mengeluarkan untuk beli hal-hal yang kita senangi dengan kita untuk mengeluarkan untuk korban, beda. Mengeluarkan rasa nyentuhnya teh beda. Akan tetapi jaminan dari Allah, setiap rupiah yang kita keluarkan Allah ganti menjadi 700 kali lipat. Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan yang berkurban Allah lipat gandakan seluruh pahalanya, dan itu bisa menjadi pahala yang bisa diraih syafaatnya untuk kita sekalian baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Wa idza taraha, dan ketika taraha itu ngageblugkeun gitu. Hewan kurbannya diposisikan dalam posisi hendak mau disembelih, alal ardi, di atas tanah, yuridu dabuha, dan hendak dimaksud untuk disembelihnya. Nah, ketika kita naon eta teh yang ngigirkeunana teh, terus posisi si hewana posisinya sudah dalam posisi siap untuk disembelih, maka ketika posisi hewan seperti itu istighfara, maka istighfara lahu kullu khalqin, maka seluruh makhluk fi maudhiha, di tempat itu 7 lapis ke bawah sampai 7 lapis ke atas, seluruh makhluknya istighfara lahu, memohonkan ampunan kepada orang yang berkurbannya. Dipangmentakeun hampura tobat mah hese kita teh. Baca istighfar mah hoream. Dan kita kalau sudah berbuat dosa, kita setiap hari itu kita berbuat dosa. Setiap hari, bahkan bukan setiap hari, mungkin saja tidak menutup kemungkinan kita setiap menit kita berbuat dosa. Apakah setiap malam kita menangis untuk mengistighfari, memohonkan ampunan dari dosa-dosa yang sudah kita kerjakan di siang hari tadi? Apakah setiap malam kita selalu meneteskan air mata karena perbuatan maksiat dosa yang sudah kita kerjakan di hari itu? Dipastikan aya moal di dia. Ya di dia banyak warga PC2 mah saroleh da bade bobo teh astagfirullah. Jadi sebelum tidur teh, jadi warga PC2 itu tidak bisa tidur kalau belum beristighfar dulu 1000 kali kepada Allah gitu. Amin amin. Nah, istighfar kita jarang, memohon ampunan kita jarang, tapi dengan kita ini baru si hewannya ditempelkan di tempat penyembelihan, seluruh makhluk, ini makhluk ke bawah itu ada tanah, ada batuan, itu makhluk Allah, ada air, ada semut, ada bakteri, molekul, gitu. Kita tidak tahu, intinya makhluk Allah itu banyak, meskipun hanya dari 1 meter kali 1 meter, tapi ke bawah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Berapa juta makhluk Allah yang ada di area itu, seluruhnya memohonkan ampunan kepada orang yang berkorbannya. Masya Allah. Sampai kapan? Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Nepikeun ka poe kiamat, itu hewan, itu makhluk memohonkan ampunannya. Oh, namun gitu mah saya sekali atau setahun teh pan ngamentakeun ampunanna ge sampai kowe ya enggak gitu juga. Karena tadi ada ancaman di atas, man wasi'a lahu, siapa orang yang mempunyai keleluasaan, kelapangan dalam urusan rezeki. Wa idza ahraqa dammuha, dan ketika ahraq itu fi'il madhi, ahraq itu mengucurkan, mengocorkan, menggelontorkan, menggelontorkan asal loba teuing ieu mah darah gitu kan. Mengucurkan. Ya, mengucurkan, menggelontorkan mah asa kumaha gitu. Ahrak itu nya mengocorkan. Damuha, si darahnya itu hewan kurban, khalaqallahu bikulli qatratin
maka Allah ciptakan dari setiap tetesan darahnya itu hewan kurban. Mana tadi teh? Lagi tanca. Bikuli qatratin min damiha, dari darahnya itu hewan kurban, asyaratun minal malaikah, 10 malaikat dari setiap tetesan darahnya. Satu tetes, mau lain satetes deui atuh pan. Sabaskom juga lebih. Allah ciptakan dari satu tetesnya itu 10 malaikat yang mana yastaghfiruna lahu yaumal qiyamah, dan malaikat ini diciptakan dari tetesan darahnya itu hewan kurban, sengaja Allah ciptakan hanya khusus untuk membacakan istighfar kepada orang yang berkurbannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Aduh, wa idza qasama lahmuha, dan andai kata kalian membagikan dagingnya, wa qasama lahmuha kana lahu bikulli luqmatin, maka dari setiap suapan, dari satu suapan orang yang kebagian daging yang kita bagikan, mislu itqi raqabatin, maka dari setiap suapannya itu seperti memerdekakan abid min waladil Ismail, dari kelompok Nabi Ismail. Jadi dulu itu ada amat atau abid. Ini amat ini harganya paling tinggi, itu amat dari keturunan Nabi Ismail. Ini kalau laki-laki sudah badannya tegap-tegap, kararase, terus kerjanya bagus gitu. Kan kalau abid itu yang diarah adalah kerjanya. Kalau dari perempuan sudah cantik, kulitnya mulus-mulus, dan kerjanya bagus. Ini yang dicari dulu zaman perbudakan. Ini budak yang seperti ini tuh harganya mahal, bisa miliaran. Kalau di masa sekarang bisa miliaran harganya. Nah, setiap orang yang membagikan, maka satu suapannya seperti orang yang memerdekakan abid dari min waladil Ismail, min waladil Ismail. Jadi setiap uapan yang orang yang kita kasih dari hewan kurban kita, berapa miliar yang kita sedekahkan kepada orang lain. Nah, iya udah disebut amalan tekarasa. Sehingga Rasulullah SAW di dalam keterangan yang lain, ketika kelak kita itu dibangkitkan di alam kubur, ketika kita nanti yaumul ba'ats, begitu kita bangkit dari alam kubur, tepat di kepala kita itu ada seekor hewan yang mempunyai sayap. Tapi nggak disebutkan ini hewan berupa apa, hanya disebutkan hewan yang mempunyai sayap dan terbuat dari perak dan emas. Dan ini hewan itu terbuat dari perak dan emas. Nah, ketika orang tersebut bangun lalu bertanya, karena hewan ini bisa bicara, siapa Anda? Nah, ketika ditanya hewan itu, aku adalah hewan yang kau kurbankan ketika hidup di dunia, maka naiklah ke punggungku, maka kita akan pergi ke surganya Allah. Masya Allah. Naik eta tah. Teuing sapi eta teh. Dan tidak disebutkan pokoknya hewan yang bersayap, duka sapi, duka jelas lain sepeda. Jelas lain sepeda. Hewan ini ya. Insyaallah. Ya, jadi itulah. Bahkan di dalam keterangan yang lain juga, walau bikulli sya'ratin, dan maka dari setiap bulu hewan kurban, dari kan kambing ada bulunya, sapi ada bulunya, dari setiap bulu hewan yang kita kurbankan, maka Allah akan membangun satu gedung di surga. Sasapi teh sabaraha hitung bulunya itu ada berapa. Di sini dikatakan
min bikulli sya'ratin, dari setiap helai rambutnya, dari setiap helai bulunya. Masya Allah. Qasara fil jannati wa jariyatu minal huril ain. Sudah. Allah bangun di surga dengan satu gendong, dan di setiap gedungnya Allah siapkan bidadari hurul ain. Masya Allah. Nah, mending bidadari, mending sepeda. Ya. Ya. Masya Allah. Masih banyak sebenarnya. Masih banyak keistimewaan-keistimewaan, keunggulan-keunggulan. Bahkan di dalam hikayat yang lain, di dalam keterangan yang lain, bahwa hewan kurban yang kita sembelih adalah sebagai tunggangan atau tunggangan kita, kendaraan kita kelak ketika nyebrang di Siratal Mustaqim. Blesak. Ning aya nu kana onta, aya nu kana domba, aya nu kana sapi. Oh, sapi, teu sepeda mah ya. Ya. Sapi. Tapi dari satu sapi teh ngagara rantung gitu, silih cepengan. Oh, hiji sapi ku tujuhan. Oh, silih sapi ku tujuhan. Nah, dia ngagara rantung, nararangkel gitu ya. Oh, satu tujuhan. Maka ada sebagian ulama yang berpegang teguh nggak mau pakai sapi. Nah, pengennya yang satu orang. Cuman kalau beli sapi satu can kabeli, jadi kekeh weh, saya mah pengen pakai kambing gitu. Karena uang saya hanya cukup sampai ke kambing. Ari Abdul nama nya sapi sendiri. Misalkan mudah-mudahan kita mah di kedepannya mah satu orang bisa satu sapi, amin. Jangan satu sapi ke tujuhan wae lah. Kayak kita di sini sini tangkep gitu. Siga naik angkot teh kumaha gitu. Aya nu dina buntutna, aya nu dina gantung, masyaallah. Mudah-mudahan. Oh, kenalkan. Jadi sapi, ingat ya, ini hukum kita, sapi itu untuk satu orang. Nah, keterangannya seperti itu loh. Sapi itu untuk satu orang, cuman bisa sampai ke 7. Cuman bisa, jadi bahasa konteks hadisnya, sapi itu liwahidin bagi satu orang, cuman bisa dipakai untuk tujuan. Jadi bukan harus 7. Bisi punya anggapan kalau sapi itu mesti 7 orang, tidak. Jadi bagusnya mah satu sapi satu orang. Tapi kalau nggak mampu, ya rereongan. Nggak mampu saya beli satu sapi untuk sendiri, ya ambillah teman, yang penting tapi jangan sampai 9 gitu kan, maksimalnya hitungannya sampai ke 7. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah kurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Nas'aluka ma'al ijabah bisiril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Udah. Wah, ada banyak yang tidak ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Oh, siap. Tadi kan manfaatnya banyak sekali gitu ya. Enggak. Nah, kebiasaan di keluarga itu kan gantian gitu. Keluarga, istri, atau anak. Nah itu dihitungnya satu keluarga atau atas nama orang itu. Alhamdulillah. Sama-sama. Jadi misalkan satu keluarga, suami, istri, anak gitu. Tahun ini suaminya gitu Pak. Tahun besoknya istrinya, tahun berikutnya anaknya. Apakah itu terhitung boleh seperti itu? Boleh. Boleh seperti itu? Boleh. Ya. Cuman ada yang lebih baik. Yang lebih baik adalah setiap orang satu.
setiap orang dari keluarga itu kan, suami, istri, anak, jadi 3. Nah, berarti 3. Udah nggak mampu untuk beli satu orang satu nggak mampu, maka ambil suami. Nah, karena suami yang akan mempertanggungjawabkan kelak di akhirat kepada seluruh keluarganya, anak dan istrinya. Jadi itu silahkan milih, boleh baik, ada yang lebih baik dan lebih baik. Maaf, bukan konteksnya salah dan benar, tapi konteksnya baik dan lebih baik. Jadi apakah kita mau diputar, kita mah pengen diputar saja, tahun ini istri saya, tahun besok anak saya, tahun berikutnya saya lagi, nanti itu terus muter. Baik, itu juga boleh, silahkan. Tapi yang afdol satu orang. Ini yang paling afdol, satu orang satu. Tapi andai kata tidak bisa, maka ambillah kepala keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu kiranya. Ada? Siap? Sambung. Ada lagi? Ayo depan. Saya. Bukan hitungnya kena fadilahnya. Ay kurban namanya hiji we anger eta suamina. Cuman karena istri ditanggung jawab oleh suami, di akhirat itu istri dan anak tanggung jawab suami. Ya, jadi ketika suaminya nanti naik, ya bukan sepeda ya, naik sapi, apa naik sapi atau naik apa gitu ya, nanti anak dan istrinya bisa dibawa gitu. Ya, jadi bagaimana kalau yang belum balik? Ya namanya yang belum balik. Orang yang belum balik mah belum ada hukum. Orang yang mau dia berbuat salah pun tidak apa-apa. Hatta berbuat dosa pun, ibadahnya pun tidak menjadi nilai kebaikan untuk dirinya, dosanya pun tidak menjadi nilai kesalahan untuk dirinya karena belum balik. Gitu. Tapi saya mau nih anak saya yang belum balik saya kurbankan, silahkan. Jangan menghalang-halangi orang ketika mau berbuat kebaikan. Ketika orang mau berbuat kebaikan, jangan dihalangi-halangi. Tapi Nabi tadi, andai kata kita mau milihnya yang mana? Mau milih baik atau yang lebih baik? Kalau lebih baik, ya mungkin karena kita tidak ada kemampuan mungkin untuk beli satu orang dari keluarga kita satu hewan kurban, maka ambillah kepala keluarganya, karena yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah kepala keluarganya, bapaknya, suaminya. Dan mohon sedikit lagi, tadi ketika hewan kurban itu nanti ada yang secara hukum ini ya, tadi kita karena judulnya pun sebenarnya mas panjang keneh kurban teh, tidak cukup hanya dibahas dengan waktu 1 jam, karena tadi nanti ada hikadat, ada keutamaan, ada muhkamat. Nih, muhkamatnya kita belum bahas ini. Ada hikayatnya tadi sedikit kita sudah bahas tentang Nabi Ibrahim. Ada hikayat, ada keistimewaan, kemuliaan, fadilah, hikmah. Sedikit tadi kita sudah bahas. Ada muhkamat itu hukum-hukum tentang kurban. Mana kurban yang boleh, mana kurban yang boleh kita ngambil. Kan kita kadang-kadang suka ada minta bagian. Oh, kita pengen minta bagian yang sunnah. Yang sebenarnya yang sunnah itu kalau kita kurban sunnah beda dengan kurban wajib. Kurban wajib sama sekali tidak boleh mengambil sedikit pun bagian qaribun. Adapun kurban sunnah itu, yang sunnahnya itu mengambil 3 jari. Yang kurbannya itu bil barakah saja, mengambil sebesar 3 jari gini. Ayo diurang, kepalanya nya cokorna 4, bingpingna 3, jeroan wis sakedik. Jadi tapi boleh kadar kebolehan sampai 1/3.
Dan ini perlu ini seperti jangan sampai seperti kemarin, karena ada keterangan kalau yang koribun itu boleh mengambil sampai sepertiga, kalau sapi 7 sepertiganya bukan dari satu sapi ya, dari 1/7. Kan sepertiga dari satu sapi, ini sapi 300 kilo, kalau 300 kilo berarti sepertiganya seberapa? 100 kilo. Oh berarti saya boleh dong ambil 100 kilo, bagi 7 heula tuh. Yang kesalahan. Ada satu sapinya pun ketujuhan gitu. Tapi itu maksimal ya. Lebih baik kita tidak diperkenankan ngambil sampai ukuran dari sepertiga. Nah, itu sepertiganya, cuman kadar kebolehan. Cuman lebih baik kita tidak mengambil yang sepertiga. Siap? Karena mungkin pembahasan barusan, kurban wajib dan kurban sunnah bedanya apa? Kurban sunnah dan kurban wajib bedanya, kurban sunnah adalah kurban yang tidak dinazarkan. Ini ada satu statement yang di saat sekarang, kalau kurbannya pertama itu wajib, kalau yang kedua ketiga itu sunnah. Enggak seperti itu. Kurban itu enggak seperti itu. Jadi kurban wajib itu adalah kurban yang dinazarkan. Tahun ini mah misalkan kalau saya naik jabatan saya mau berkurban. Nah, kurbannya jadi wajib. Dan dia tidak boleh mengambil sedikit pun bagian. Tidak boleh, atau mohon maaf, ini masalah seperti kurban arisan itu jatuhnya bisa jadi wajib. Ada yang di sebagian wilayah itu bikin arisan kurban arisan. Jadi kurban tapi di sistemnya diariskan. Nah, ini jatuhnya ke kurban wajib. Maka si orang yang ikutan kurban di situ tidak boleh mengambil sedikit pun. Dan ada sebagian ulama, ini banyak, jadi maka dianjurkan kepada setiap koribun, niatkan di dalam hati, kurban tahun ini saya mau kurban sunnah. Andai kata kita bukan andai kata, pasti besok hayang, ya, pasti sok hayang, pengen ngambil sebagian gitu, pengen nyobain meskipun hanya sedikit, karena kurban wajib sedikit pun tidak boleh, sedikit pun, meskipun hanya secuil tidak boleh. Itu kurban wajib. Jadi bedanya kurban wajib itu adalah kurban yang dinazarkan. Maka bagi koribun yang mau berkurban di tahun ini, niatkan di dalam hati, saya mau berkurban sunnah di tahun ini. Gitu. Pakai kata sunnah. Saya mau berkurban sunnah. Tapi yang afdal yang mana? Yang sunnah, yang wajib? Yang wajib, pahalanya beda antara kurban sunnah dengan kurban wajib, pahalanya berbeda, cuman resikonya begitu. Kalau kurban wajib tidak boleh mengambil sedikit pun dari hewan yang kita kurbankan. Bagaimana kalau dikasih orang? Oh, beda lagi, itu mah kurban orang lain itu mah. Yang tidak boleh itu dari hewan yang kita. Mungkin segitu. Oh ya, jadi mumpung di share, kita di sini biasanya suka strategi disilang itu, misalkan ada sapi ada dua, ada sapi A, ada sapi B. Nanti koribun sapi A mengambil bagian dari sapi B. Nah, koribun itu orang yang berkurban, koribun dari sapi B mengambil bagian dari sapi A. Ini di kita udah setiap berapa kali kita teh? 4 ya? Kurang lebih 4 kali kurban selalu seperti ini prosesnya. Kenapa saya melakukan hal ini? Karena untuk mengantisipasi itu, karena ketidaktahuan kita. Barangkali dari 7 orang yang ikut di sapi A, salah satunya ada yang masuk ke dalam kategori kurban wajib tanpa kita ketahui, ya, tanpa kita ketahui dia masuknya ke kurban wajib. Sedangkan karena ketidaktahuan kita dan keawaman si koribun, padahal dia posisinya kurban wajib tapi minta bagian, maka kita suka di strateginya dengan disilang. Alhamdulillah sekarang pun ada 2 sapinya, ya, strategi seperti itu tetap kita jalankan sebagai bentuk kehati-hatian kita, sebagai bentuk kehati-hatian kita, khawatir dari salah satu koribun di sapi A ada yang masuk jatuhnya ke wajib, atau korban yang kita laksanakan takutnya semuanya wajib gitu. Takutnya ke wajib karena ketidaktahuan dari pribadi individu masing-masing si
Qaribun. Seperti itu mungkin. Jadi ada di sistem disilang. Begitu juga dengan kambing pun. Nah, kambing si A nanti ngambilnya dari si kambing si B ngambil dari si kambing si A. Emang sih ruwet, ruwet, tapi inilah sebagai ikhtiar kita dalam kehati-hatian. Ikhtiar kita dalam kehati-hatian. Mungkin sekian cukup yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya keluar dari kebodohan saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini masih banyak keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada setiap orang yang berkurban. Ini hanya baru sebagian kecil yang dibahas pada saat ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah meluaskan kepada kita rezeki kita, Allah melapangkan rezeki kepada kita semua sehingga kita bisa berkurban di tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Demikian kajian mengenai keutamaan ibadah kurban. Semoga bermanfaat bagi kita dan memotivasi agar kita bisa berkurban di tahun ini. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.